Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisatul Hanania, NIM 11191003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint bab ibadah haji untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan Terapan dengan dosen Bu Siti Aisyah. Pengertian haji. Haji menurut bahasa yaitu menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Kedua, haji menurut istilah yaitu disengaja datang ke Baitullah dengan tujuan dan tata cara serta waktu tertentu. Ketiga, yaitu dalil tentang haji. Dalil tentang haji ada di surah Al-Imran ayat 97 dan di surah Al-Baqarah ayat 196. Syarat-syarat haji ada 5. Pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, balik. Keempat, mampu. Dan yang terakhir yaitu merdeka. Rukun-rukun haji yaitu beberapa amalan yang harus dikerjakan saat haji. Yang pertama yaitu ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat yaitu sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan yang keenam, tertib. Wajib haji itu ada 6. Pertama, berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh ula, wusta, dan aqobah. Yang kelima, menjauhkan diri dari muharramat ihram. Dan yang terakhir yaitu tawaf wada. Mikot artinya waktu dan dapat juga berarti tempat. Maksudnya waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. Mikot ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani yaitu waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarangan waktu. Mikot makani yaitu tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Mikot makani dibagi menjadi 5 tempat. Yang pertama Dzulhulaifah, yang kedua Juhfah, yang ketiga Qornul Manzil, yang keempat Yalamlam, dan yang terakhir yaitu Dzatu Irqin. Macam-macam manasik haji. Macam-macam manasik haji itu ada 3. Pertama, haji ifrad, mendahulukan haji daripada umroh, dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Kedua yaitu haji tamattu, mendahulukan umroh daripada haji, dan umroh dilakukan pada musim haji. Yang terakhir yaitu haji qiron, mengerjakan haji dan umroh sekaligus, jadi amalannya satu, tetapi dengan 2 niat yaitu haji dan umroh. Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Pertama, senggama seperti menyentuh dengan syahwat, mencium, berbicara tentang hubungan suami istri, dan sebagainya. Kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Ketiga, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Keempat, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Yang kelima yaitu menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Yang keenam, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain. Yang ketujuh, memotong kuku atau rambut dalam keadaan ihram. Yang terakhir, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan tersebut. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak mengucap kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Langkah selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf. Di antaranya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49 atau 70 butir. Tahap selanjutnya pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha, melempar jumrah Aqobah dengan 7 butir kerikil satu persatu, tidak boleh dilempar secara sekaligus. Dan batu yang dilempar tidak boleh digunakan kembali. Tahapan selanjutnya adalah tahallul, yakni bercukur rambut. Laki-laki dianjurkan bercukur sampai gundul, sedangkan wanita dicukur secukupnya saja. Setelah tahallul, diperbolehkan mengenakan pakaian biasa dan melakukan kegiatan di luar rukun haji. Selanjutnya yaitu tawaf ibadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, diwajibkan berwudu, kemudian masuk melalui pintu yang mana saja. Tapi disunahkan melalui pintu aslam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat masuk Masjidil Haram disarankan membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahlil abwaba rahmatik. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus di dekat area Hajar Aswad. Dalam pelaksanaan tawaf, putaran 1-3 jamaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan untuk putaran 4-7 jamaah bisa jalan biasa saja. Tapi untuk wanita tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil selama tawaf. Setelah tawaf, selanjutnya adalah sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa, dan berakhir dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, tapi ada batas area hijau di mana jamaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Selanjutnya adalah bermalam di Mina dan melempar 3 jumrah secara berurutan, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Masing-masing dilempar dengan 7 batu. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yang merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.